Kami punya tim media yang mengamati. Ini digerakkan oleh buzzer. Ini saling sahut menyaut. Ini disebarkan secara masif, saudara. Bahkan banyak kiai-kiai di Jawa yang laporan kepada saya, Habib, saya dikirimi ini, Habib. Ini bagaimana jawabnya, Habib? Ini pakai kitab, Habib. Kami jadi goyang ini, Habib. Murid kami nanya, Habib. Kami nggak bisa jawab, Habib. Apa yang mesti kami sampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Kembali kita mengikuti terkait dengan hiruk-pikuk masalah habaib di Indonesia. Sampai saat ini terus-menerus ya menyita perhatian publik ya. Argumentasi di antara para habaib terus-menerus kemudian dimunculkan ke permukaan, dan kali ini Habib Hanif ya, menantu dari Habib Rizik Syihab, kemudian ya merespon ya, berbicara kembali terkait dengan masalah habaib ini yang masih menjadi pertanyaan dan memang dipertanyakan oleh publik. Dia mengatakan bahwa orang yang mempertanyakan itu seperti orang buta ya, yang kemudian meragukan atau tidak melihat cahaya matahari di siang hari, atau ibarat orang buta yang mempertanyakan cahaya matahari di siang hari. Begitu kata Habib Hanif. Dia pun mengatakan bahwa ya, ketika ada orang yang menyebut bahwa Ba'alawi ini tidak ditemukan dalam kitab, bukan berarti dia tidak ada. Ini adalah sejumlah statement daripada Habib Hanif ini. Kita coba simak dulu potongan videonya ini. Saudara, saya sebetulnya males mau jawab ini, saudara. Karena ini ibarat orang buta yang mengingkari cahaya matahari di siang hari. Saya mau tanya, kalau ada orang siang-siang bilang ini gelap, itu yang masalah matahari atau matanya? Matahari atau matanya? Matanya. Sebetulnya saya males ngeladenin. Tapi masalahnya, saudara, masalahnya ini sistematis, saudara. Kami punya tim media yang mengamati. Ini digerakkan oleh buzzer. Ini saling sahut menyaut. Ini disebarkan secara masif, saudara. Bahkan banyak kiai-kiai di Jawa yang laporan kepada saya, Habib, saya dikirimi ini, Habib. Ini bagaimana jawabnya, Habib? Ini pakai kitab, Habib. Kami jadi goyang ini, Habib. Murid kami nanya, Habib. Kami nggak bisa jawab, Habib. Apa yang mesti kami sampaikan? Iya. Sangat jelas sekali ya bagaimana Habib Hanif membuat sebuah analogi bahwa orang yang mempertanyakan itu seperti orang buta yang kemudian menyaksikan ya cahaya matahari di siang hari, atau mempertanyakan ya, adakah cahaya matahari di siang hari ya. Dia menurutnya mendapat ya berbagai pertanyaan dari para kiai ya, katanya ya, Habib, ini banyak pertanyaan dari santri, dari masyarakat. Bagaimana ini menjawabnya, Habib? Ini pakai kitab, Habib. Ya. Bagaimana menjawabnya, Habib? Nah, ini. Artinya dia mendapat banyak pertanyaan dari berbagai kalangan masyarakat termasuk santri. Begitu pengakuan dari Habib Hanif. Di awal tadi dia mengatakan bahwa itu ibaratnya seperti orang buta yang kemudian mempertanyakan cahaya matahari. Seolah-olah dia ingin mengatakan bahwa Ba'alawi ini, informasi soal Ba'alawi, Ubaidillah bin Ahmad ini seperti matahari, seperti cahaya matahari. Artinya sesuatu yang sudah terang, sesuatu yang sudah jelas, sudah diketahui oleh banyak kalangan. Ya, artinya itu bayangannya kan, kalau matahari itu kan tidak ada yang bisa meragukan ya. Cahayanya jelas, terang, dan itu menyinari jagat raya ini. Tetapi pertanyaannya tentu muncul di kalangan kita. Kalau memang itu sudah jelas, ya, sudah terang, ya, dalam ilmu nasab, ya, ataupun dalam ilmu sejarah, maka kenapa bisa seorang kiai, apalagi kalau kiai yang sudah lama di ya dunia dakwah misalnya, tidak bisa menjawab ketika ada pertanyaan yang muncul dari santrinya, dari masyarakatnya, yang mulai mempertanyakan terkait dengan silsilah Ba'alawi. Artinya itu kan tidak bersinar seperti matahari yang terang ya. Artinya bahwa pengetahuan orang tentang nasab Ba'alawi
itu tidaklah seterang yang dibayangkan oleh Habib Hanif. Karena masih banyak juga kiai yang ternyata tidak bisa menjawab pertanyaan dari warga maupun dari santrinya. Kenapa? Karena orang yang mempertanyakan itu juga pakai kitab. Kitabnya juga itu jelas. Dan sampai hari ini itu masih susah untuk kemudian dibantahkan. Ya, dibantah oleh Habib Hanif dan habaib-habaib yang lainnya. Nah, kita coba lanjut lagi ya pernyataan dari Habib Hanif ini. Lanjut. Masih semangat. Betul. Takbir. Takbir. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Saudara. Ya, betul saudara. Memang kurang lebih 7 kitab yang disebutkan itu, ya betul. Memang tidak menyebutkan nama Ubaidillah atau Abdullah sebagai anak Imam Ahmad bin Muhajir. Ya betul saudara. Iya, Habib Hanif lagi mengatakan bahwa memang ya ada sekitar 6-7 kitab yang kemudian tidak menyebut nama Ubaidillah sebagai putra Ahmad ya bin Isa. Nah, inilah yang menurutnya dijadikan rujukan oleh Kiai Imaduddin Utsman dan lain-lain ya. Dan menurutnya Habib Hanif ya masuk banyak lagi kitab, katanya banyak kitab yang kemudian itu menyebut Ubaidillah sebagai putra Ahmad bin Isa. Dan karenanya ya ketika katanya ada kitab yang kemudian tidak menyebut ya bahwa ada Ubaidillah yang merupakan putra dari Ahmad bin Isa, bukan berarti bahwa Ubaidillah ini tidak ada, hanya karena ada beberapa kitab yang tidak menyebutnya. Menurutnya Habib Hanif, dia juga melanjutkan bahwa banyak kitab yang kemudian menyebutkan saudara ya. Nah, argumen ini justru kemudian menjadi kontraproduktif dengan istilah syuhra wal istifadah ya. Kenapa? Syuhra itu kan istilahnya dia terkenal ya, artinya dia sudah populer. Kemudian istifadah itu artinya menyeluruh. Artinya apa? Kalau ya memang Ubaidillah bin Ahmad itu di masanya ya dia masuk dalam kategori syuhra wal istifadah, ya maka pastilah para penulis-penulis kitab yang sesamaan dengan beliau, ulama-ulama yang menulis ya tentang zuriat Nabi, putra keturunan ya Nabi, ya pasti menulis. Kenapa? Karena ya itu tadi syuhra, artinya dia sudah populer, sudah terkenal. Wal istifadah artinya menyeluruh. Nah, sebagaimana kita tahu, para ahli nasab itu menulis ya kitab nasab tidak instan. Ya, tetapi membutuhkan waktu yang lama karena dia mendatangi satu daerah ke daerah yang lain untuk menanyakan ya, ketika dia menulis misalnya keturunan Nabi. Ketika Fahrul Razi misalnya menulis ya bahwa Ahmad bin Isa punya putra, bukan berarti bahwa dia hanya berkutut pada satu wilayah. Karena itu tadi ada prinsip syuhra wal istifadah. Ya, populer, terkenal dan menyeluruh, artinya banyak yang tahu. Di berbagai daerah sudah dikenal bahwa Ahmad bin Isa itu punya putra yang namanya Muhammad, ya namanya Muhammad, Ali dan Husain. Nah, itu populer dan itu menyeluruh. Nah, sementara nama Ubaidillah ya itu tidak ya dicatat oleh kitab-kitab, salah satunya adalah misalnya kitab Fahrul Razi. Nah, disinilah sebenarnya agak kontra antara konsep awal yang disampaikan Habib Hanif bahwa itu seperti matahari, artinya sudah populer, sudah terang, sudah menyeluruh. Karena ternyata bahwa ada penulis kitab yang tidak menuliskan, dan tidak mungkinlah seorang ahli nasab itu tidak menulis ya ketika memang itu ada. Karena itu tadi ya ada prinsip syuhra wal istifadah ini, terkenal, populer dan menyeluruh. Ketika mereka ahli nasab menulis nasab-nasab pada surat Nabi, maka dia akan menulis ya berawal dari pohon nasabnya itu, ya akan menanyakan kepada satu ya satu kota dan kota yang lainnya. Nah, disinilah menurut saya ada hal yang memang masih penting lagi ditelusuri lebih jauh, dan
kita berharap bahwa memang Habib Hanif ya harus menyiapkan banyak lagi referensi ya untuk kemudian memberikan jawaban-jawaban terkait pertanyaan-pertanyaan yang muncul di masyarakat ya. Dan pasti ini akan terus berlanjut hingga penelitian Kiai Majelis Usman ini bisa dibantah. Segera demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.